Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkesan menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di channel YouTube Santap Ilmu bersama Ibu Aa Nurjanah dari SDN 1 Ciwaringin. Baik anak-anak, kembali lagi dengan Bu Aan. Hari ini kita akan belajar tentang permukaan bumi yang selalu berubah-ubah. Mengapa bentuk permukaan bumi berubah-ubah? Coba kalian perhatikan gambar ini. Awalnya, daerah ini dikelilingi dengan sawah. Tapi di bagian ujung mulai ada perumahan-perumahan. Nah, apakah bumi kita berubah? Jelas ya, bumi kita berubah. Bumi kita akan senantiasa mengalami perubahan. Perubahan kondisi bumi dapat disebabkan oleh kondisi alam maupun perbuatan manusia. Cuaca pun yang ada di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Pernahkah anak-anak merasakan atau di sini di daerah anak-anak tinggal terjadi hujan, tapi di daerah lain ternyata terang benderang. Nah, itu adalah dinamakan cuaca. Berbicara soal hujan, sebenarnya hujan itu dari mana sih awalnya atau asalnya? Kemudian kenapa air di bumi kita tidak pernah habis? Nah, ternyata air di bumi kita tidak pernah habis itu karena adanya proses siklus air. Siklus air adalah proses perpindahan atau perputaran air di permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada tahapan siklus air. Yang pertama ada proses evaporasi atau menguapnya air danau, air laut, air sungai ataupun air yang ada di rawa karena disinari oleh sinar matahari. Nah, air yang menguap akan ke atas. Kemudian ke atas awan membentuk titik-titik awan yang dinamakan kondensasi seperti ini. Nah, setelah awan ini terbentuk, kemudian akan terjadi proses hujan atau presipitasi. Nah, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ini akan menyerap lagi ke tanah dan kembali lagi ke laut, ke danau, ke sungai, ataupun ke rawa. Ini yang dinamakan proses infiltrasi. Nah, bumi kita berubah itu mulai dari perubahan cuaca yang sifatnya sementara sampai dengan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen salah satunya karena bencana alam. Contohnya ketika Gunung Tambora di Pulau Lombok yang meletus pada tahun 1815. Nah, awalnya
tinggi sebelum letusan itu Gunung Tambora 4.200 mdpl atau meter di atas permukaan air laut. Kemudian setelah meletus, tinggi Gunung Tambora itu menjadi 2.800 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Kaldera atau kawah yang terbentuk karena letusan gunung berapi berdiameter 8 km ini. Bisa kalian lihat ya. Kemudian tinggi dasar kawah itu 1.300 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Sehingga Tambora kehilangan hampir separuh tinggi dari volumenya. Nah, selain gunung meletus, ada juga faktor alam yang mengubah bentuk permukaan bumi, seperti tsunami, longsor, gempa bumi. Nah, peristiwa alam ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Nah, struktur lapisan bumi, coba kalian lihat. Di sini ada gambar bumi ya, ilustrasi dari bumi. Ada inti dalam, bagian sini, bagian terdalam bumi sangat panas dan berwujud cair. Kemudian ada inti luar, bagian dalam bumi dan berwujud cair. Ada mantel bumi, bagian dalam bumi yang berwujud padat. Berbeda dengan inti dalam dan inti luar ya. Kalau mantel bumi itu berwujud padat. Kemudian ada kerak bumi, bagian terluar dari permukaan bumi yang keras atau padat. Inti bumi memiliki suhu 5.400 derajat Celcius. Artinya 54 kali lebih panas dibandingkan air mendidih, karena air mendidih itu ada pada suhu 100 derajat Celcius. Benda apapun yang berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Itu sebabnya inti luar bumi berwujud cair. Namun, karena bagian mantel dan permukaan bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat. Nah, apakah anak-anak tahu sebenarnya permukaan bumi itu seperti jelly loh? Kalian pernah membuatnya di rumah? Pasti ada yang pernah ya. Bagian dalamnya cair dan bagian luarnya padat. Nah, bisa dilihat dari percobaan yang Bu Aan lakukan di sini ya. Lihat, awalnya jelly ini keras atau padat. Nah, ketika cairan jelly ini dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena adanya arus konveksi atau perpindahan kalor pada cairan jelly ini. Nah, bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Inilah yang menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan, yang ini, lempengan, akan terus bergerak. Nah, ketika lempengan-lempengan bumi ini bergerak, maka akan terjadilah bencana alam seperti tsunami, longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak, mengapa struktur permukaan bumi kita senantiasa berubah dari waktu ke waktu? Sederhananya karena lempengan bumi senantiasa bergerak akibat adanya arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang bumi dan perubahannya.
Bumi senantiasa mengalami perubahan. Perubahan kondisi bumi dapat disebabkan oleh kondisi alam maupun perbuatan manusia. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Kemudian siklus air adalah proses perputaran air atau perpindahan air yang ada di permukaan bumi ke atmosfer, kembali lagi ke permukaan bumi dan terjadi secara terus-menerus. Permukaan bumi berbentuk padat dan keras. Lapisan permukaan bumi berbentuk lempengan-lempengan yang bisa saling tumpang tindih satu sama lain. Kemudian, lempengan bumi senantiasa bergerak karena adanya arus konveksi atau perpindahan kalor yang terjadi di dalam bumi. Pergerakan lempeng bumi ini menyebabkan permukaan bumi mengalami perubahan. Makanya terjadi gempa bumi, longsor, tsunami. Dan terakhir, arus konveksi pada cairan bergerak dari air yang memiliki suhu tinggi ke air yang memiliki suhu lebih rendah. Nah, cukup sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Bu Aan harap kalian selalu semangat untuk belajar dan jangan lupa subscribe channel Santap Ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.